Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, di sini ada beberapa mobil truk yang ready lagi bosku. Ada Colt HD 125 PS yang chassis. Nih chassis di belakang ada banyak. Lalu kemudian yang sebelah kanannya sama HD 125 PS juga yang chassis. Yang ini harganya kok nggak salah untuk chassis itu di angka 450-460 jutaan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Nah, ini yang varian hemat 4 roda 110 PS tapi yang long. Ada yang short juga atau yang pendek, yang ini yang long. Biasanya mobil-mobil seperti ini pakai untuk operasional dalam kota ya. Biasanya kayak gitu. Lalu kemudian yang flagship di sini ada yang Super HDX 6.6. Udah beberapa kali kita review juga sebelumnya yang ini. Yang sebelah kanannya juga sama, dan di sini yang ada tuh chassisan semua. Nih Super HDX 6.6 mobil ini yang paling tangguh dan paling kuat untuk medan tambang. Nah, yang 110 PS itu yang ada yang short. Nah, ini ada yang 125 PS lagi, dan ada yang 136 PS yang long di sana, yang panjang kali lebar bodinya atau rangkanya atau chassisnya kita bandingkan coba. Nah, ini kalau kita lihat dari sini, ini lebarnya, yang ini yang depan ya, hampir sama dengan lebar Fuso Fighter FM65 yang ada di belakang sana. Hampir sama. Nah, itu yang 65, yang 6 roda, itu lebih hemat, nanti bakal kita review secara spesifik yang itu. Ini hampir sama lebarnya, kalau kita lihat ini dengan yang ada di belakang. Antara ini dengan ini sama, tapi kalau kita bandingkan antara yang 136 PS yang HDL versus Super HDX 6.6 ini lebih lebar. Bisa kita lihat dari sini nih, lebih lebar yang sebelah kanan. Biasanya mobil-mobil seperti ini pakai untuk mobil mengangkut logistik, mobil box, atau misalkan mengangkut gabah. Bahkan ada yang dipakai untuk mengangkut gabah atau mengangkut apa saja yang volumenya besar, tapi nggak mau naik ke yang FM62 Fuso Fighter sana. Nah, tapi kalau misalkan yang ini masih dianggap kurang lebar, maka yang di sana menjadi pilihan, satu-satunya menjadi pilihan yang terbaik menurut saya, si Fuso Fighter FM65 yang ada di belakang sana. Nah, tapi satu hal yang akan kita tunjukkan kali ini adalah si legenda daripada Mitsubishi Fuso yang ada depan kita kali ini adalah si Mitsubishi Fuso yang 6 roda. Dia bukan dump truck ya. Dia bak biasa, ini baknya nggak usah pakai besi. Kalau kita lihat nih ada bekas las-lasannya tuh pakai besi semua. Lalu kemudian penggeraknya 4x2. Nah, ini panjang dari depan sampai ke belakang. Kalau untuk detail panjangnya nanti boleh kita cek lagi ya, berapa sih detail panjangnya, karena saya nggak mempelajari sedetail itu. Nah, ini 4x2 SL. Saya nggak tahu SL itu apa, maybe super long atau apa. Yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan ini yang 220 PS juga, turbo intercooler. Jadi mesinnya udah pakai turbo intercooler. Nah, ini kalau kita lihat mobilnya udah sold out. Ini tinggal delivery. Udah ada nama salesnya di situ yang membuat mobil ini jadi sold out. Kalau kita lihat untuk bagian depannya, dia ada satu hal yang baru nih kalau kita lihat ya. Nih, ini oke lah, masih model yang lama, ada plastik. Nah, di sini ada semacam kayak kacamatanya bos. Ini nih. Nah, ini ada banyak merpati. Tuh. Nah, mau masuk ke YouTube Ampat Otomotif dia. Kita lanjutin aja lah review mobilnya. Nah, balik ke si Mitsubishi Fuso. Saya nggak tahu ini FM517 kok nggak salah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kalau kita lihat rodanya, dia ukurannya sama dengan yang FM562, yang dump truck yang 6x4 kalau nggak salah penggerak rodanya. Kalau ini kan 4x2. Nah, sayangnya ini kekunci, kita nggak bisa mulik untuk bagian dalamnya. Tapi so far sih sama dengan beberapa mobil Fuso seri FM yang udah pernah kita review sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini semacam box penyimpanan yang ditaruh di sini. Ini dipasangin baut. Untuk locknya harusnya sih pakai gembok nantinya. Nanti kalau kita buka. Nah, ini ada tempat penyimpanan yang multifungsi, harusnya bisa buat naruh
apa aja di dalam sini, dan ini nggak kehujanan pastinya, harusnya nggak kehujanan. Kecuali ada bocor-bocor dikit dari atas ya agak ngerembes lah kayak gitu, tapi kalau misalkan mau dirapiin lagi ya boleh lah. Nah, pengerjaannya kayak gini untuk bagian yang ininya. Ini sebenarnya unik juga ya, karena memanfaatkan space antara kabin dengan bak yang ada di belakangnya, dan ini memang useful menurut saya. Daripada di bagian sininya kosong, mending dimanfaatkan buat box yang ini. Cuman ini kalau kita lihat dia nggak adjustable, jadi terpasang secara permanen di situ. Ya kalau misalkan kita mau ngakses ke bagian transmisi dari atas ya jadinya kehalang sama ini. Dan ini dipasangi tangga juga bos, jadi memudahkan kita untuk naik ke dalam sini, bahkan bisa buat tidur dalam sini kalau mau. Nah itu, ini pakai stainless untuk yang ininya, tapi yang ini pakai baja kalau salah, bukan pakai stainless kayak gini. Dan ini dibuat semacam tangga-tangga ya, tapi menurut saya kurang kokoh dengan pengelasan yang cuma satu titik kayak gini, harusnya di last full biar lebih kokoh lagi. Tapi biasanya memang dari sini nggak ada yang manjat ke atas biasanya, tapi sampai sekali-sekali dipakai lah untuk itu. Nah, tangki bahan bakarnya dari sebelah kiri, ini tangki bahan bakarnya. Ya jadi rada sulit juga sih sebenarnya nozzle untuk pengisian bahan bakar masuk ke dalam sini karena kalang sama ini. Tapi bisa lah dia, kali yang namanya orang beli bahan bakar tuh pasti bisa-bisain nama petugas SPBU-nya. Dan ada snorkel ke atas untuk penapasan mobilnya. Dan ini kalau dijungkit, si kabinnya ini dijungkit, dia terpisahnya ada di sini. Terpisahnya ada di sini ke atas. Nah, mesinnya ada di bawah sini, nggak kelihatan karena mesti dijungkit untuk bisa kelihatan bagian mesinnya. Nah, ini chassisnya. Di sini selalu ada semacam pagar pengaman atau frame safety untuk membuat pengendara lain pada saat jatuh tidak langsung masuk ke dalam lalu kemudian kegilas sama truknya, karena ini sangat berbahaya, apalagi memuat beban yang cukup berat. Itu akan kemungkinan besar mati kalau ada yang kegilas dari situ. Hati-hati kalau berada di samping mobil truk. Nah, ini chassisnya kalau kita lihat dari chassis ditambah kayu lagi, ada 2 lapis semacam kayak balok kayak gitu, lalu kemudian cuma 1 baloknya yang di tengah aja, yang di atas itu frame besi lagi yang diikat oleh las besi antara frame yang ada di bawah yang ada di bawah sini dengan yang ada di atas, jadi lebih kokoh. Selain itu di sini ada semacam kayak istilahnya U-bolt atau apa nih, yang mengikat kayak pengikat per biasanya. Nih, itu mengikat antara frame atau rangka body dengan rangka dari karoserinya atau baknya. Nah, ini drive shaftnya ke belakang dipanjang juga bos. Nah, kalau kita lihat gardanya tuh sangat besar. Ya namanya mobil truk lah ya, tapi lebih besar yang biasanya peruntukan buat tambang sih sebenarnya. Seingat saya dan setahu saya. Kalau keliru silahkan koreksi di kolom komentar yang ada di bawah. Di belakang bannya ada 2 untuk masing-masing sisi kiri ada 2, sisi kanan ada 2, dan kalau kita lihat pernya tuh ada 2 juga, 2 susun ya. Pernya itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Dan yang di atas itu dia seperti tidak terikat oleh baut ya untuk yang bagian sininya, dia hanya semacam stopper aja. Tuh. Kayak gitulah intinya. Dan ini frame besinya cukup tebal juga. Nah, kalau yang 6x4 kalau nggak salah posisi ban yang satunya ada di bagian depan ya kalau nggak salah. Karena kalau di belakang terlalu panjang bos. Dan ini memang kalau kita lihat chassisnya itu sangat panjang. Ini dari depan ke belakang tuh chassisnya sangat panjang. Ini kalau saya kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 6 meter panjang untuk baknya ini.
kira-kira ya, ini kira-kira aja, kurang lebih 6 meter panjang baknya. Chassisnya itu sepanjang daripada baknya. Nah kalau kita lihat dari sini, inilah ujung chassis daripada mobil ini, sehingga memang bisa disimpulkan bahwa mobil ini memang sangat panjang, bos. Nah mobil seperti ini biasanya dipakai untuk kayak yang sana, car carrier. Itu adalah mobil car carrier yang menggendong mobil-mobil baru yang dijual, dan memang mobil-mobil seperti itu butuh truk yang chassisnya panjang kayak gini. Jadi sehingga kalau misalkan mobil-mobil kayak gini itu bisa peruntukan buat bak kayak gini, atau bisa buat karoseri kayak sana, bahkan ada yang bisa buat flat deck juga untuk memuat semen atau yang lainnya. Ini biasanya dipakai untuk memuat kayu, memuat besi, memuat apa saja yang ukurannya panjang. Nah ini kalau kita lihat chassisnya sampai ke sini, bos. Dan ini cukup tebal ya, ini bisa dilihat dari sini. Ini cukup tebal untuk chassisnya, atau kita lihat dari arah sini aja. Nih, tebal dan panjang sampai ke depan sana. Nah kayak ginilah kondisi chassisnya. Dan di bagian belakang sini oleh karoserinya dipasangin safety lagi buat lampunya, sehingga nggak pecah pada saat terbuntur. Itu ada pengamannya, di kiri kanan ada pengamannya. Dan ini kalau kita lihat dia dibukanya ke bawah ya, kayak bak-bak mobil double cabin pada umumnya. Ini dibuka ke bawah dan ini disambung lagi. Ini kalau kita lihat dia disambung lagi di bagian atasnya. Jadi sebenarnya biasanya kan ada yang tanya sebenarnya regulasinya kayak gimana sih? Setahu saya masing-masing daerah beda lah ya regulasinya untuk volume atau besaran bak truk di masing-masing daerah beda. Maybe ada yang cuman sampai ke situ, tapi maybe di daerah lain ada yang bisa nambah sampai ke atas. Cuman biasanya kalau lewat jembatan timbang ya pasti ditimbang lagi berapa beratnya, dan ya kalau melebihi dari ambang batas harusnya nggak boleh lewat. Nah nih dia tidak menggunakan bak yang setebal itu ya, setebal bak untuk mobil-mobil dump truck atau tambang. Ini rada-rada tipis karena memang baknya ini tidak difungsikan untuk menahan benda-benda keras. Kalau mobil-mobil dump kan biasanya buat memuat bebatuan, batu gunung atau material-material tambang, sehingga butuh material yang tebal untuk membuat si baknya itu lebih tahan. Nah ini cukup tinggi ya, tapi nggak setinggi mobil-mobil dump truck pada umumnya. Nah ini karoseri kita nggak tahu, tapi kalau kalian butuh karoseri buat yang kayak ginian, bisa menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi juga, atau bahkan kalau misalkan kalian butuh mobil yang spesifikasinya udah kayak gini, itu kalian bisa menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi juga untuk kita discuss mengenai berapa sih harganya. Kalau nggak salah sih harganya yang kayak ginian ya main-main 1M kurang lebih, di antara 900 sampai 1M. Untuk lebih jelasnya bisa menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Ya 800 sampai 1M lah kurang lebih. Karena kalau yang dump truck FM 527 itu harganya 1,2M. Kalau si Fighter yang dump truck itu harganya 1,3 bahkan. Tapi diskonnya ada, bos. Diskonnya bisa buat jadi DP mobil-mobil Pajero atau mobil-mobil Expander lagi tuh. Nah, akinya ada di sebelah kanan, bisa kita lihat dari sini. Akinya ada dua menggunakan aki GS. Nah, dua bersusun kiri dan kanan. Dan ini kalau nggak salah ini sistem pengereman ya. Kalau nggak salah, mohon koreksi kalau saya keliru. Karena sekali lagi ini bukan dump truck. Nah ini knalpotnya kayak gini, dan ini knalpotnya dia pembuangnya ke bagian tengah sini. Tuh, dia membuangnya ke situ, nggak panjang sampai ke belakang atau nggak ke samping juga. Nah, untuk yang ini pednya yang bagian depan menggunakan per daun ya. Saya nggak pernah lihat truk menggunakan per keong atau per ulir, semuanya pakai per daun. Ini
Ini chassisnya cukup tebal. Chassisnya tebal. Ini ada kayu lagi. Saya nggak tahu ini pakai kayu apa, tapi kalau kita lihat sih cukup kuat ya untuk kayunya. Oh iya, di sini bisa dibuka juga. Ternyata pembukaan pintunya ini kiri kanan, bos. Cuman ini kelok. Jadi bisa tembus dari sini ke sana tuh bisa tembus. Nah, kalau kita lihat ketinggian baknya sih sama ketinggian antara bak dengan chassis ya. Jadi volume barang ke atas itu sudah bisa kita bayangkan lah dia sampai kemana. Di atas ada tempat nongkrong juga biasanya. Di atas sana biasanya tempat nongkrong kayak gitu pada saat mobil ini di perjalanan. Nah, itu update kita kali ini tentang salah satu truk Mitsubishi Fuso yang 4 roda. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini menambah referensi informasi buat kalian yang membutuhkan mobil-mobil niaga seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau keliru dan salah, dan kita akan ketemu pada review ulasan otomotif menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.